Di sini Raffi ingin kabur tetapi pada saat mau keluar dia melihat ada orang yang mau masuk, kemudian dia pura-pura tidur. Wanita itu menelpon dengan seseorang dia mengatakan, ya gadis itu baik-baik saja. Dia sadar kembali untuk sementara waktu. Tapi kemudian aku membuatnya minum obat penenang dan afiknya adalah dia masih terbaring tak sadarkan diri. Katakan padaku saat kamu datang, saya ingin Anda membuatnya melintasi perbatasan hari ini sendiri. Suaminya datang ke sini mencarinya, saya tidak bisa menyimpannya di tempat saya untuk waktu yang lama. Sebelum keluarganya datang ke sini, buat dia menyeberang perbatasan hari ini sendiri, lalu dia menutup pintu lalu dia pergi. Kemudian Raffi bangun dan mengatakan, ya Tuhan, saya harus melakukan sesuatu dan keluar dari sini. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia mengambil teleponnya ingin menelpon, tetapi jaringan tidak ada di situ. Di sisi lain, Dara mengatakan hanya Anda yang tahu apa yang di pikiran saya. Yang saya tahu adalah bahwa jika tidak terjadi menurut keinginan kami, lalu pikirkan itu terjadi menurut keinginan Tuan Shiva, Tuan Bolenat, jika Anda bahwa saya harus dikenal sebagai Kris dan Ibu Shiva sepanjang hidupku baik-baik saja saya menerima keputusan Anda. Akhirat saya tidak akan pernah memohon di hadapanmu untuk bagiku. Gautam menghampiri Dara dan mengatakan Dara Tuhan telah memberi Anda banyak kesedihan, tapi itu tidak berarti bahwa Anda kesal dengan dia. Dara mengatakan Gautam saya tidak mengatakannya dalam kebencian atau kesedihan. Saya telah menyadari keinginan untuk memiliki bayi telah membuat saya gila sejauh yang saya mencuri bayi orang lain. Saya bertanya-tanya, apa ini keinginan membuat saya melakukannya? Saya tidak ingin sering mengunjungi tempat di mana saya tidak akan mendapatkan apapun. Itu sebabnya tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, hanya kebahagiaan yang akan mengetuk di pintu kami. Gautam mengatakan, Dara, jika Anda senang, semua orang di rumah ini akan senang. Aku hanya berdoa kepada Tuhan untuk tidak memberimu kesedihan lagi. Dara mengatakan, dan selanjutnya jika kesedihan datang, saya akan menyambutnya dengan riang. Saya akan menerimanya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan kehilangan atau seperti sebelumnya, saya akan menunggu dengan sabar untuk kebahagiaan. Mertuanya mengatakan ada dua yang bagus tentang kesedihan. Satu itu membawa orang-orang terkasih kita lebih dekat. Dan yang kedua tentu saja berakhir. Di sisi lain Prakula memperlihatkan video kepada hakim dan mengatakan ibu, kamu melihat anak laki-laki itu berperilaku jahat kan? Sekarang kau memberitahuku bagaimana bisa gadis baik saya hidup dengan pria jahat ini. Ibu semuanya ada di tangan Anda sekarang saya meminta Anda untuk memisahkan gadisku dari pria jahat ini. Dia harus bercerai, lihatlah bagaimana dia bertengkar. Lihatlah bagaimana dia memukul semua orang. Hakim itu mengatakannya Tuhan, ini sangat salah. Prakula mengatakan saya katakan bahwa anak ini tidak pantas disebut manusia. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana dia akan melakukannya dalam sifatnya yang buruk. Tolong pisahkan gadis lembutku darinya. Saya memohon kepada Anda. Saya akan sujud di kakimu. Hakim itu mengatakan dengar kamu tidak perlu untuk memohon di hadapanku Anda ingin Raffi bercerai dari Shiva paling awal, maka dia harus melakukannya. Tulis di surat di mana dia akan memberitahu saya tentang semua masalah yang dia miliki dengan suaminya. Setelah itu kami akan mencoba mendapatkan proses paling awal. Prakula mengatakan Anda bermaksud mengatakan dia harus menulis semua ini di atas kertas? Hakim itu mengatakan iya. Di sana ada petugas yang duduk di luar. Dari sana Anda akan mendapatkan performa surat itu. Akan ada cap di atasnya. Tanda tangan gadis itu diperlukan di bawah itu. Prakula mengatakan setelah melakukan semua ini gadis saya pasti akan bercerai bukan? Hakim itu mengatakan tentu saja. Ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia akan bercerai dalam 5 hari. Kemudian Prakula pergi dari situ. Di tempat lain Dara mengatakan apa yang Anda maksud dengan Anda tidak tahu di mana Raffi? Saya tidak peduli Shiva. Pergi segera dan bawa kembali Raffi dengan aman. Shiva mengatakan kakak ipar perempuan saya. Rishita mengatakan Shiva saya mengirimi Anda lokasi Raffi. Shiva mengatakan ipar perempuan saya memang pergi ke sana. Wanita itu memberitahuku bahwa dia tidak ada di sana. Kami tegang dan dia tidak ada di sana. Rishita mengatakan tidak, pasti ada mencurigakan.
Apakah Ra'afi telah bergerak? Jika dia bergerak bahkan di lokasi akan bergerak, tapi bahkan setelah Anda pergi ke sana itu menunjukkan lokasinya sama. Shiva mengatakan ipar perempuan bagaimana mungkin? Saya sudah pergi dan bertanya. Dev mengatakan apakah Anda mencari dia dengan benar? Wanita itu bisa berbohong. Shiva mengatakan saya ingat dengan sangat baik. Saya mencari di setiap kamar. Kemudian dia mengingat waktu itu dia mendengar ada suara gelas jatuh. Shiva langsung lari, membuat semua orang mengatakan Shiva. Hei Shiva, aku akan ikut. Shiva mengatakan ini bukan proses pernikahan saya. Jika saya butuh bantuan saya akan memberitahu Anda. Kalian tinggal di rumah, kemudian dia pergi. Dara mengatakan oh Tuhan semoga menjadi baik-baik saja, saya hanya berharap Shiva membawa Ra'afa kembali dengan aman. Di tempat lain laki itu mengatakan ini 20 laks, inilah visa dan paspor palsu gadis itu. Tapi di mana dia? Wanita itu mengatakan apakah Anda mengharapkan saya untuk membawanya di pelukanmu? Dia ada di dalam, aku akan membawanya. Di sisi lain Prakula pergi di tempat yang ditunjukkan hakim itu. Bapak itu mengatakan ibu, dengarkan dengan cermat sekali lagi, Ra'api Pandya dalam kesadaran penuh, saya menyatakan dalam bentuk tertulis bahwa suami saya, Shiva Pandya menyiksa saya secara mental dan secara fisik. Dia tidak tahu bagaimana menghormati wanita. Saya meminta terhormat konselor untuk mengambil perceraian kurang dari 6 bulan dan dibuat paling awal, Ra'afi Pandya. Apakah itu sudah bagus atau Anda mau menambahkan yang lain? Prakula mengatakan itu sudah sempurna, tolong berikan, terima kasih Pak. Dalam hati Prakula mengatakan saya sudah menyiapkan kertas, tapi saya harus mengambil tanda tangan Ra'afi. Tapi sebelum itu saya harus mencari tahu di mana Ra'afi berada. Kemudian Prakula mengatakan saya akan mendapatkan tanda tangannya. Bapak itu mengatakan bagus silakan pergi. Lalu Prakula pergi dari situ. Di sisi lain Ra'afi ingin melarikan diri tetapi dia dilihat oleh penculik itu. Ra'afi mendorong wanita itu dan dia berlari. Tapi dia dihalangi oleh lelaki itu. Wanita itu mengatakan hai gadis berhenti. Atau Anda akan kehilangan hidup Anda. Ra'afi langsung mengambil di atas meja lalu memukulkan preman itu. Ra'afi mengatakan sebenarnya kalian semua yang akan kehilangan hidup Anda. Jika suamiku Shiva melihatnya, setelah Ra'afi mengatakan itu dia berlari lagi, tapi sayang dia tidak bisa lari. Wanita itu mengatakan sangat bagus Anda terjebak, ayo tangkap dia. Kemudian dua preman itu menangkap Ra'afi. Di sisi lain Shiva sudah sampai, lalu dia turun dari motornya, kemudian dia menekan bel rumah itu beberapa kali. Ra'afi mendengar suara bel rumah bunyi kemudian dia kabur lagi naik di lantai 2. Shiva terus mengetuk pintu itu lalu mengatakan apakah ada orang di sana. Wanita itu mengatakan omong kosong, dia kembali lagi, saya harus mengikat gadis itu dulu sebelum membuka pintu. Lalu dia pergi mengejar Ra'afi. Dari luar Shiva terus menggedor pintu itu sambil mengatakan hei, buka pintunya. Wanita itu bahkan tidak membuka pintu. Dia ada di sini kemarin, sesuatu pasti mencurigakan. Ra'afi terus berlari tapi dia terjebak, ada tembok menghalanginya. Dia ingin kembali tapi preman itu ada di sana berjalan. Wanita itu mengatakan kembalilah seperti gadis yang baik. Kamu akan lari kemana sekarang? Ra'afi berteriak tolong. Seseorang tolong saya. Shiva mendengar suara Ra'afi dia berteriak, Ra'afi kamu ada di mana? Shiva melihat di atas dan berteriak Ra'afi. Ra'afi berhenti. Sepertinya wanita itu akan jatuh. Di sisi lain Dara menelepon Shiva dan mengatakan Shiva jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Mengapa Shiva tidak menjawab teleponnya? Saya takut Gautam. Saya yakin Shiva dan Ra'afi sedang dalam kesulitan. Menurut saya kita harus memberitahu polisi. Rishita panggil polisi. Rishita mengatakannya saya pikir Anda benar. Saya akan segera menelpon mereka. Dara mengatakan dan tanyakan kepada mereka untuk pergi ke lokasi itu. Gautam mengatakan mengapa Shiva tidak mengangkat teleponnya. Sudah sangat lama bukankah dia seharusnya memberitahu kami tentang apa yang terjadi di sana? Dara mengatakan benar-benar, dia benar-benar bodoh. Mengapa Anda membiarkannya pergi sendiri, tidak bisakah kamu mengikutinya?
Raffi mengatakan, Syifa, kamu ada di sini? Syifa mengatakan, tidak, saya masih di toko. Saya datang ke sini saat Anda mengirimi saya pesan. Syifa berteriak dengan mengatakan, mengapa Anda menghabiskan waktu berdiri di sana? Wanita itu mengatakan, Anda. Syifa mengatakan, Raffi, lompat. Mereka akan menangkap, melompat saja. Raffi mengatakan, tidak, Anda masih marah. Bagaimana jika Anda menjatuhkan tangkapannya? Syifa mengatakan, sekarang, itulah yang terjadi, saya berencana melakukannya. Tapi aku bukan pengkhianat sepertimu. Aku di sini untuk menangkapmu. Sekarang, lompat. Raffi, Raffi, dengar, tutup matamu dan lompat. Kemudian Raffi menutup matanya dan melompat ke bawah. Syifa menangkap Raffi dan jatuh bersama. Kemudian Raffi pingsan. Wanita itu mengatakan, apakah Anda menunggu agar polisi tiba? Anda pikir mereka akan memperlakukan kita seperti royalti? Ayo lari. Syifa membawa Raffi pergi dari situ. Dia mengendarai motor sambil mengikat Raffi di belakang agar dia tidak jatuh. Raffi mengatakan, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya bukan satu-satunya bersalah di sini. Anda mengejar Anita seperti orang gila. Saya tidak suka melihat Anda menderita. Apakah saya benar? Anda perlu memberitahu semua orang bahwa Anda melakukan semua itu untuk melarikan diri dari ancaman Anita. Tiba-tiba telepon Syifa berbunyi. Dia mengangkat dan mengatakan, iya kakak. Gautam mengatakan, Syifa, apakah kamu menemukan Raffi? Syifa mengatakannya, sekarang dia mengikuti saya seperti penyihir keras kepala. Gautam mengatakan, itu bagus. Bawa dia pulang segera mungkin. Syifa mengatakan, kami berada di motor, kami akan pulang. Setelah mengatakan itu, dia mematikan teleponnya. Gautam memanggil Mama, Dara, Dev, Chris, Rishita. Ibunya mengatakan, Gautam, mengapa Anda berteriak? Gautam mengatakan, Mama. Ibunya mengatakan, siapa yang meninggal? Gautam mengatakan, Ibu, tidak ada yang meninggal. Raffi telah ditemukan. Syifa membawanya pulang. Dara mengatakan, apa? Raffi sudah ditemukan. Terima kasih Tuhan. Rishita mengatakan, syukurlah Raffi telah ditemukan. Dara mengatakan, Anda telah memberi kami kabar baik. Mertuanya mengatakan, dengan baik, semuanya baik-baik saja, itu berakhir dengan baik. Anda semua harus mendapatkan sesuatu yang bagus. Syifa menemukan Raffi, dia melakukan hal yang sangat baik, tapi dia tidak bisa tinggal di rumah ini, di rumah saya. Saya tidak ingin siapapun yang bisa membawa anak-anak saya di penjara. Dara mengatakan, tapi ibu mertua. Ibu mertuanya mengatakan, diam, Anda telah memanjakannya. Raffi berpura-pura menjadi Dewi Keadilan kan? Biarkan dia datang. Saya akan menunjukkan padanya bahwa saya Suman Pandia. Begitu dia tiba, saya akan mengatakan, kemas tas Anda. Terima kasih banyak, tinggalkan rumahku. Nantikan episode berikutnya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya.